apa yang mereka sangat butuhkan itu ternyata terancam dipotong. Ya, maka tidak heran mahasiswa mengatakan Indonesia gelap. Mencegah kemungkinan Gibran maju di 2019 sebagai calon presiden. Pagi-pagi sarapan ketupat, Cakep. Minumnya air putih di gelas. Cakep. Kabinet Prabowo di reshuffle cepat. Masyarakat masih tetap tak puas. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Oke, selamat datang pemirsa di episode terbaru dari Cakep, ya, di mana kita membahas mengenai berbagai macam isu terhangat dengan pendekatan jurnalistik dikombinasikan dengan analisis kebijakan publik. Ya. Kira-kira isu apa nih yang paling panas nih, Mas? Ya. Selama 2 minggu terakhir ini. Kalau yang di pemerintahan sebenarnya itu yang masih ramai tetap masih soal reshuffle. Kok reshuffle? Iya ya. Reshuffle ya paling terakhir, tapi ada juga yang berkaitan dengan itu adalah soal efisiensi. Nah, itu sampai sekarang masih ramai di pemerintahan. Ada yang ya istilahnya Pak Prabowo kan ada raja kecil yang nggak mau diikuti segala macam. Terus disambung dengan ada demo mahasiswa, ada demo mahasiswa Indonesia gelap. Ini kan karena juga ada salah satunya soal kebijakan efisiensi itu. Nah, terus kemudian yang terakhir ada juga soal kabur dulu. Kabur dulu yuk. Iya ya, kita akan coba membahas satu persatu dan sepertinya memang saling terkait ya. Dan keterkaitan itu tentu saja dimulai dengan rencana Presiden Prabowo untuk merelokasi ya anggaran dari berbagai macam anggaran yang ada dari pemerintah untuk dialokasikan ke program unggulan pemerintah yaitu makanan bergizi gratis MBG yang totalnya diperkirakan mencapai 200 triliun. Padahal awal alokasinya adalah sebesar 17 triliun. Tapi ternyata secara dilaksanakan program piloting, di mana kalau nggak salah ke 7 juta orang ya, 7 juta orang ya, dan mereka mentargetkan nantinya sekitar 80 juta lebih orang akan diberikan makan siang gratis tiap hari. Ya, mulai dari anak sekolah, anak PAUD, ibu hamil, ibu menyusui. Nah itu diberi makan bergizi gratis. Dan tentu saja dengan konsekuensi jumlah manusia yang begitu banyak itu ya, mencapai 80 juta ya, pasti dibutuhkan biaya yang begitu besar. Dan ini salah satu konsekuensinya adalah dengan merelokasi berbagai anggaran. Walaupun belakangan kan muncul juga, ada di Kompas kan menulis bahwa katanya ada 3 tahap efisiensi. Nah itu kan tahap sekarang yang 306 triliun itu kan tahap pertama konon katanya begitu. Nanti ada tahap kedua 300 sekian juga, terus yang ke 200 sekian, kemudian 200 sekian lagi. Nah, nanti sehingga ada anggaran yang bisa dimanfaatkan. Nah, salah satunya adalah badan baru yang baru dibentuk namanya Danantara. Itu juga jadi rame juga. Jadi terkait juga ya. Iya. Jadi memang muaranya dari situ ya, sehingga akhirnya dilakukan relokasi besar-besaran. Dan karena opsinya ini Pak Hannibal kan, pertama apakah pemerintah mau melakukan pinjaman? Pinjaman kan. Opsinya utang sudah gede banget nih. Utang sudah begitu besar gitu kan. Akumulasi dari berbagai macam obligasi, kemudian juga tentu saja dari internasional. Tentu Pak Prabowo karena dari dulu argumennya adalah anti utang, apalagi utang luar negeri ya, dia opsi itu tidak ingin diambil. Dan sehingga akhirnya diambil opsi efisiensi ya, efisiensi. Pada awalnya memang saya rasa pesan yang disampaikan bagus ya, karena kita udah tahu lah dalam birokrasi di Indonesia kan
inefisiensinya Betul, banyak sangat. banget gitu kan. Ini banyak cerita nih soal anggaran yang tidak efisien yang biasanya dipentokin ke menjelang tutup tahun. Nah, tahun, itu ya. yang banyak dipakai untuk kegiatan yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat, tapi Iya, untuk menghabiskan anggaran istilahnya gitu Iya, akhirnya iya. di situ. Belum lagi alokasi dana yang terlalu menggelembung besar ya, misalnya ATK gitu ya, Ya, dianggap 44 triliun. iya begitu besar yang bisa menjadi sumber bancakan gitu kan. Belum lagi pengadaan-pengadaan besar ya yang mungkin untuk barang dan jasa yang mungkin sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan amat, tetapi ya itu dilakukan supaya ya itu ada Ya, kayak misalnya kickback ya, rapat-rapat kayak semacam harus kickback. ke hotel selama ini, bimbingan teknis harus dilaksanakan di hotel bolak-balik segala macam. Di satu sisi itu efisiensi, sebagai efisiensi oke, tapi jangan lupa juga ada yang diingatkan oleh pejabat yang lama kan. Waktu dulu pernah zaman Pak Jokowi efisiensi dengan menghapus rapat di hotel, nah giliran industri pariwisata yang anjlok karena nggak ada orang yang di hotel gitu. Namun yang menarik juga ya ada kontradiksi kan, karena dalam arti efisiensi ini dilakukan setelah ada pembengkakan kabinet ya dari 34 jadi 48 menteri, belum lagi wakil menteri, dan ada satu kepala menteri badan. ada satu menteri yang wakil menterinya 2, Ya, ada bahkan 3, Ya. ada 3 juga. Nah, sehingga perhitungan dari LPM FEB UI, suatu lembaga penelitian UI, memperkirakan bahwa penambahan kabinet ini berpotensi menambah sebesar biaya 40 sampai 150 triliun. Ya. Nah, ini kan tentu saja sangat menarik ya. Maksudnya di 100 maksimum 100 triliun bertambah, tapi sebenarnya pemerintah butuh 300 triliun gitu kan. Nah, sementara juga masing-masing kementerian itu masih antara bingung atau mereka bagian mana saja yang akan dipangkas ini, yang diefisiensikan gitu kan. Makanya kan muncul di awal itu ada minta Kementerian Pendidikan itu katanya akan ada penghapusan beasiswa LPDP biasa segala macam katanya dihilangkan. Termasuk juga Kementerian Kesehatan, bahkan itu ada surat yang tadi saya dapatkan tuh. Surat tanggal 18 itu menyatakan tidak akan ada lagi beasiswa untuk ya orang-orang yang disekolahkan, dokter-dokter atau perawat yang disekolahkan lewat jalur Kementerian Kesehatan tanggal 18 Februari terus, dan baru tanggal 19 ada surat baru yang menyatakan jalan terus gitu. Nah, itu yang terjadi, jadi menimbulkan pertanyaan ini gimana sih sebenarnya gitu. Ya, jadi maksudnya ini menunjukkan bahwa memang pemerintah tidak siap melakukan pemotongan ya, dalam arti pemotongan di sektor mana gitu, sehingga akhirnya terlihat terkesan terlalu terburu-buru dan serampangan ya, sehingga akhirnya ya hal-hal yang strategis seperti tadi beasiswa untuk mahasiswa, kemudian untuk para siswa dokter-dokter untuk S2, S3 itu yang sangat dibutuhkan, spesialis itu akhirnya ikut terpotong rencananya. Tapi kemudian tentu saja dengan berbagai macam hearing yang dilakukan oleh DPR bersama menteri-menteri terkait, dengan melalui hearing itu akhirnya terbongkar tuh, oh ternyata banyak juga nih pemotongan pada dana-dana yang harusnya tidak dipotong ya, terutama yang strategis untuk masyarakat. Dan gitu yang menarik juga itu kan ternyata bahwa yang waktu itu ditugasi untuk mencoret anggaran-anggaran itu bukan Kementerian Keuangan, gitu, tapi Sekretariat Negara. Kan katanya ada Sekretariat Negara, kemudian ada Pak Dasko juga di DPR yang memberikan input gitu ya, sehingga akhirnya pada bertanya-tanya bagaimana nih yang benar, apakah arahan dari Menteri Keuangan, dari Menseknek atau bagaimana gitu, sehingga akhirnya ya itu tadi dan
tidak sedikit juga ke menteri yang secara terbuka agak-agak komplain ya. Ya, Ya misalnya Menteri Pekerjaan Umum yang mengatakan, wong bagaimana Bisa. dananya lagi diblokir gitu dan kan. diblokir. Kemudian Menteri Pendikti-Saintek Iya. Pak Prof Satrio yang mengatakan ya UKT terancam naik. Ya, itu Karena juga kalau jadi rame dipotong, dan jadi itulah rame. menjadi salah satu alasan demo mahasiswa itu kan salah satu soal UKT, soal penghapusan beasiswa segala macam itu kan yang kemudian Iya, membuat iya. anak-anak turun ke jalan. Sehingga akhirnya ya itu tadi masyarakat merasa resah ya, Iya, karena iya. fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, bantuan sosial yang apa yang mereka sangat butuhkan itu ternyata terancam dipotong. Ya, maka tidak heran mahasiswa mengatakan Indonesia Gelap. gelap. Dan itu dilaksanakan di berbagai kota ya. Ada Iya, ini iya. kan BEM seluruh Indonesia. Jadi di seluruh kota-kota besar mereka demo. Yang paling rame itu kemarin itu atau yang sampai sekarang karena sampai hari ini ya. Itu di mana? Di Malang, di Jogja dan di Jakarta. Jakarta Itu ya. yang rame. Ya, Universitas Indonesia, UGM, beberapa PTN besar itu ikut turun ya. Kemarin saya juga di kampus lihat tuh ada bus-bus yang memobilisasi mahasiswa saya. Walaupun saya rasa ini menarik ya bahwa ternyata ya kan Gen Z dikritik katanya terlalu soft, tidak peduli dengan lingkungan, tapi ternyata mereka melakukan demo juga gitu. Jadi Walaupun ada juga kalau dari suara dari kalangan ya orang pemerintah, nah ini kan digerakkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan efisiensi kayak gitu kan ada seperti ya itu. selalu kalau demo pasti begitu, pasti pemerintah mencurigai ada kelompok tertentu. Tapi ya kenyataan itu terjadi dan itu terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga mau tidak mau pemerintah harus mendengar gitu kan. Dan reaksi awalnya diperkirakan adalah reshuffle kabinet, ya kan, yang ternyata ada yang Mendikti-Saintek akhirnya hari kemarin ya diganti dari Pak Profesor Satrio ke Profesor Brian Yulianto, sama-sama dari ITB. Sama-sama dari ITB. Dan Prof. Brian ini menarik, beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Industri, yang juga sebenarnya merupakan salah satu kandidat rektor ITB kemarin. Jadi ternyata walaupun kalah dalam pemilihan rektor, ternyata bisa jadi menteri malah ya, bosnya rektor gitu kan. Takdir emang. Nah, cuma yang menarik juga ya kita lihat dalam ini pidato Pak Prabowo di Hambalang waktu ulang tahun Gerindra ke-17, kan ada beliau sendiri yang mengatakan bahwa ada yang menganggap kabinet terlalu gemuk, kabinet ini. Nah, disitulah kemudian ada muncul istilah yang sungguh mengagetkan menurut saya ya. Ada istilah dasmu itu diucapkan sampai 2 kali, walaupun agak bisik-bisik, tapi menurut saya apakah ya seyogianya tidak seperti itulah kalau menurut saya. Yang juga mengagetkan adalah di situ Pak Prabowo teriak hidup Jokowi. Oh iya, maksudnya di dalam ulang tahun ulang tahun Gerindra itu menarik juga ya, dalam arti ya Prabowo mencoba mempertahankan argumen ya, pentingnya efisiensi dan menyampaikan bahwa ada yang melakukan perlawanan terhadap efisiensi itu. Tapi yang menarik justru ya memberikan kesempatan juga pada Pak Jokowi untuk berpidato di situ gitu. Dan itu yang kemudian membuat termasuk mahasiswa-mahasiswa tadi ya, salah satu tuntutannya kan adili Jokowi, itu kan jadi lu kok begini gitu kan. Banyak juga yang dari yang kita di lapangan lihat itu kok kok begini gitu kan, dengan jadi belok ke Jokowi gitu ya. Gitu. Iya. Jadi menarik bahwa ya hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ternyata memang masih harmonis hingga saat ini. Mereka saling membackup gitu kan. Saling membutuhkan barangkali ya. Jadi ya upaya-upaya terutama yang dilakukan oleh PDIP ya, terutama untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi sepertinya belum berhasil, karena secara terbuka Pak Prabowo terus
mengatakan terima kasih, memberi panggung kepada Pak Jokowi. Sebelumnya juga bilang ada yang mencoba untuk memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, itu dia. Nah, dengan memberikan panggung ya udah memberikan signal kepada publik, kepada elit politik bahwa mereka setidaknya sampai saat ini ya masih bekerja sama gitu kan. Tapi apa ya yang seperti ini kan belum pernah terjadi di negeri kita ya, seorang presiden yang merasa masih membutuhkan mantan presiden. Ini logika apa namanya good governance apa ini Mas kalau ini kayak gini nih? Ya kalau misalnya dari segi keberlanjutan ya saya rasa kalau memang kedua tokoh ini memang akur sih menunjang keberlanjutan itu gitu ya, terlepas dari baik dan buruknya hasil dari pemerintah Pak Jokowi ya, tapi setidaknya keberlanjutan itu benar-benar real gitu kan di antara program-program dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tentu saja tidak semua, misalnya program IKN gitu kan sekarang dipotong drastis ya, di bawah 100 triliun bahkan saya dengar yang terakhir kabarnya, ya sehingga IKN tidak bisa se-ekspansif seperti zamannya Pak Jokowi gitu. Tapi yang lain ya sepertinya masih on track ya. Mungkin juga saya melihat terlepas dari kemesraan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya setidaknya Pak Prabowo tuh ingin punya semacam program besar yang dikenang masyarakat dan disukai masyarakat. Nah itu MBG itu program utamanya. Kalau Pak Jokowi kan seingat saya infrastruktur gitu kan, sempat juga berbagai macam program kartu. Ada kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat gitu kan. Terus ada hilirisasi kalau yang terakhir. Hilirisasi ya, periode kedua coba diinikan hilirisasi ya. Tapi yang benar-benar kalau hilirisasi mungkin menengah atas ya, tapi kalau yang menengah bawah itu kan program MBG, infrastruktur gitu. Kalau yang di zamannya Pak Jokowi dulu kan juga ada bantuan beras per keluarga yang membutuhkan 10 kg itu kan bansos ini kan terus muncul gitu kan. Nah sementara ini yang menarik juga Pak Prabowo itu kan sekarang dengan andalannya dengan program makan bergizi gratis. Tapi sejak minggu lalu itu kan program bantuan beras itu kan dihentikan. Alasannya sih sambil menunggu agar stok pangan stok beras yang di Bulog itu mencapai 2 juta ton dulu paling tidak. Nah itu baru kemudian bisa dilanjutkan. Tapi ya kita masih belum tahu kan itu ada oleh beberapa pengamat politik kan dianggap itu ada unsur-unsur maksud politik lah ketika memberikan bantuan beras gitu kan. Iya, ya apalagi bansos dilakukan pada saat menjelang pemilu. Ya, betul. Tentu saja nilai politiknya sangat tinggi ya dan itu sangat dikritisi oleh civil society dan para akademisi ya karena jelas-jelas itu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik walaupun ya pada waktu itu ya Pak Jokowi tidak secara eksplisit. Jadi itu yang mungkin bisa menjadi argumen beliau bahwa beliau ya walaupun mendukung tapi tidak eksplisit. Tapi ya yang menarik juga Mas, saya rasa bahwa di ulang tahunnya ke-17 itu Gerindra juga mengumumkan Prabowo untuk periode kedua. Padahal masih itu jauh gimana ya, tuh cerita dalamnya inside story-nya gimana? Kok tiba-tiba ada kan ada berapa pertama pengumuman bahwa Pak Prabowo dicalonkan lagi untuk maju sebagai calon presiden tahun 2029. Walaupun awalnya kan nggak usah ajukan saya kalau seandainya apa yang dinilai tidak berhasil gitu kan. Biasa. Nah, terus kemudian yang menarik juga kan mengajak agar partai-partai koalisi itu tetap dalam koalisi panjang gitu kan. Koalisi permanen ya? Koalisi permanen sampai nanti gitu kan. Nah, kalau kehidupan demokrasi ini kan koalisi yang seperti itu kan nanti check and balance-nya kan repot ya. Nah, terus yang ketiga atau ada analisa juga ya bahwa pernyataan
akan mendukung Pak Prabowo menjadi presiden di 2009 adalah untuk mencegah kemungkinan Gibran maju di 2009 sebagai calon presiden. Nah, semacam itu dengan lewat koalisi ini. Menurut koalisi ya. Jadi ada berbagai macam interpretasi Macam. bahwa ya pengumuman dilakukan untuk segera mengkonsolidasikan koalisi ini sehingga bisa mengidentifikasikan mungkin mana yang loyal, mana yang tidak gitu ya. Sehingga nanti mungkin siapa tahu kalau yang teridentifikasi tidak loyal di reshuffle gitu kan. Yang kedua ya itu bisa dibaca juga sebagai untuk mengunci Mas Gibran tidak bisa maju di 2029 calon ya. presiden. Nah, tapi ya secara publik Pak Prabowo ternyata malah mendukung Pak Jokowi ya. Mendukung kandidasi Pak Prabowo nih gitu. Menarik ya. Jadi walaupun kalau menurut saya sih ini masih terlalu dini ya. Karena kan pemerintahan Pak Prabowo sendiri masih berjalan kurang dari 6 bulan, setengah tahun aja belum gitu ya. Jadi menurut saya hasil-hasil dari program-program besarnya itu outputnya aja belum maksimal, apalagi kita berbicara masalah dampak ya atau outcome dari program-program besarnya Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini masih terlalu dini, walaupun ya bisa diperkirakan ya Gerindra udah pasti mendukung Pak Prabowo lah, siapa lagi yang mereka dukung kan gitu kan. Tapi kalau secara resmi seharusnya dilihat dulu ya bahwa ya Pak Prabowo setidaknya dalam tahun pertama, tahun kedua membuktikan bahwa memang ada program-programnya yang benar-benar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat gitu kali ya. Ini kan logika kita ya, logika orang awam nih kan. Ini logika orang politik mungkin beda kan. Makanya. Ya harus persiapan dari awal untuk membuka jalan untuk 2029. Iya benar-benar. Sehingga termasuk juga mengajak para partai-partai anggota KIM itu untuk tetap dalam satu kesatuan koalisi gitu kan. Dan ini menarik, ini dilakukan pada saat kan keputusan MK terakhir ya, yang memungkinkan bahwa partai-partai kecil atau tokoh-tokoh independen itu bisa maju sebagai kandidat presiden. Jadi menarik juga nih. Tidak ada electoral threshold, presidensial threshold. Ya misalnya kan ada beberapa tokoh di dalam kabinet yang elektabilitasnya cukup tinggi ya, misalnya Pak Mas Agus Yudhoyono misalnya, itu kan elektabilitasnya cukup baik juga gitu kan. Belum lagi siapa tahu Mas Muhaimin Iskandar ingin maju juga gitu kan. Pak Bahlil. Pak Bahlil kita belum lihat sih di survei terakhir ya gitu ya. Jadi saya rasa itu yang terjadi, dan ya itu kembali lagi setelah demonstrasi yang menariknya ternyata itu tadi reshuffle ya, tapi yang menjadi pertanyaannya kenapa cuma satu itu menjadi pertanyaan. Padahal kan harapan masyarakat nggak cuma satu kan. Laporan insight-nya gimana? Iya, kalau cuma satu itu terutama karena Pak Satrio kan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Artinya ada dugaan juga kan dia ya udahlah kalau memang seperti itu ya sebaiknya menyadari lah gitu. Nah, dia mundur gitu. Nah, terus kemudian kan justru ekspektasi masyarakat itu ada beberapa menteri yang sudah disebut-sebut konon terlibat dalam misalnya judi online atau yang lain itu ternyata masih tetap gitu. Dan juga menariknya kemarin itu kan ada pelantikan kepala-kepala badan, tapi beberapa juga sebenarnya sudah menjadi PLT sekian lama kan, kayak seperti misalnya kepala BPS itu Bu Adi Ninggar itu kan ya sudah sekian lama jadi PLT BPS. Terus yang menarik adalah kepala BSSN itu akhir tahun lalu 2024 itu sudah diplot untuk menjadi kepala BSSN. Pak Nugroho itu. Nah, ternyata kemudian ada pengumuman mutasi bahwa Pak Nugroho menjadi Pati Mabes TNI. Biasanya kan kalau dia kan dari BIN, dari Inspektur BIN, terus kemudian digeser ke BSSN. Itu kan langsung karena jabatannya. Tapi belum sempat dilantik, terus kemudian ada skep baru bahwa Pak Nugroho ini jadi
Perwira Mabes AD gitu. Iya, iya. Nah, ternyata sekarang dilantik. Yang menarik adalah yang tadinya sudah diundang, diberitahu bahwa akan menjadi wakil kepala BSSN, ternyata nggak jadi dilantik. Oh iya, iya. Ada tokoh ya, Iya. tokoh Mas ya. Pandu, ya. Mas Pandu itu ya. Iya. Oh, oke. Ya dia dikenal sebagai pengamat cyber Pengamat security cyber, ya. iya. Padahal udah pakai peci, Ya udah pakai jas, pakai keluarganya dasi. udah ikut semua. Ini Kasihan kayaknya juga itu. mengulangi beberapa drama ya. Iya. Drama-drama orang yang udah ke istana terus nggak jadi dilantik, misalnya Pak Marwar Sirait, Ya, zaman dulu waktu kabinet zaman Jokowi, Jokowi pertama. Ya. kemudian juga Pak Anggito, Oh iya. waktu itu mau jadi wakil menteri malah tidak jadi gitu kan. Nah ini kerja birokrasi ini yang seperti ini yang harus dikritisi juga ya, jangan ya membuat orang yang sudah berharap-harap jadi pejabat malah akhirnya tidak jadi gitu kan. Nah, sekarang ini juga ada Mas yang berkaitan dengan Danantara itu. Kan waktu itu bulan lalu ya, Pak Mulyaman Hadad kan sudah dilantik oleh Presiden jadi kepala Danantara. Nah, ini konon juga tidak jadi Pak Mulyaman, dia katanya akan digeser ke Bank Indonesia menggantikan Pak Peri Warjio. Sementara untuk siapa yang menjadi kepala Danantara itu sekarang masih tarik-menarik. Iya, iya. Antara apakah Pak Rosan atau Mas Pandu Syahrir, Iya. atau barangkali masih ada orang lain. Iya, jadi Danantara mungkin kita coba lihat, Danantara itu adalah merupakan hasil dari revisi Undang-Undang BUMN ya, yang baru-baru Ya. ini. Tapi yang menarik adalah dilakukan, Undang-Undang BUMN itu bahas secara cepat sekali. Jumlahnya tadi saya ketemu teman yang sempat membaca ya, itu sekitar 2000 halaman dan dibahas terutama yang detail-detail itu agak berbeda dengan yang diingini oleh Pak Prabowo. Gitu. Oh, oke. Jadi misalnya keinginannya Pak Prabowo kan langsung di bawah Presiden, nggak ada yang lain-lain. Tapi sementara ini Menteri Keuangan masih menjadi apa istilahnya Dewan Pengawas atau terus kemudian BUMN Menteri juga BUMN juga begitu. Dewan Pengawas. Ya. Iya, dan juga kewenangan dari Menteri BUMN masih cukup besar Masih ya. cukup besar ya. Karena dia memiliki saham seri A gitu ya di Danantara itu yang bisa istilahnya mempengaruhi keputusan-keputusan strategis gitu. Tapi mekanismenya itu juga masih belum jelas karena undang-undangnya sampai sekarang belum diterbitkan ke publik ya. Nah ini kan Yang itu tadi bahkan wartawan juga nggak dapat salinan atau apa ketika diketok itu langsung udah. Jadi kita masih menduga-duga ya, juga. walaupun itu udah resmi. Betul. Nah terus juga kemudian soal aturan siapa yang jadi kepala atau direktur istilahnya Danantara ini kan ada aturan baru soal usia, soal harus berkecimpung di BUMN segala macam ini ya. Iya itu dia. Masih magerin. simpang siur ya. Dan ya di beberapa pidato bahkan Pak Prabowo menyinggung ya mungkin akan mengajak mantan presiden untuk menjadi seperti pengawas. Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Megawati. Dan itu nggak ada, itu di rancangan saya tanya dia. tadi sempat saya tanya itu benar ada enggak belum ada itu nggak Belum ada, itu nggak ada gitu. Jadi ini memang menarik ya bahwa tarik-menarik ya karena Danantara ini menyangkut 7 BUMN strategis dengan dana yang begitu besar dan ada istilahnya tidak bisa disidik oleh KPK kecuali ada Jadi tidak bisa dianggap kerugian itu tidak bisa. Ini kan agak kok seperti ini makanya banyak kan warga atau pengamat ekonomi yang berpikir kenapa seperti itu? Ini urusan duit gede banget takutnya gitu kan. Kayak seperti kasus Malaysia kan zaman Najib Tun Razak kan ada masalah di situ, ada proyek yang seperti ini juga, terus kemudian bermasalah. Ya karena Pak Prabowo juga di pidatonya kan juga menyinggung ya bahwa dia akan menggunakan Danantara ini untuk membiayai program-program strategis dan diperkira menargetkan
dividen sebesar 300 triliun ya, walaupun ada pengamat yang tidak mengatakan itu tidak realistis. Ya. Saya rasa itu sih. Nah ini mungkin kita tutup dengan kabur aja dulu nih respon pemerintah. Ya masih dalam arti kayaknya para generasi muda ya, Gen Z, milenial khawatir ya dengan perkembangan politik akhir-akhir ini ya, apalagi melihat ya berbagai macam efisiensi dan segala macam sehingga akhirnya mereka sepertinya frustasi nih ya dengan mengungkapkan tagar kabur aja dulu gitu ya. Kalau menurut saya bukan frustasi karena mereka kan kabur ke luar negeri kan berarti harus ada effort baru lagi kan. Tapi mereka merasa tidak nyaman ada di sini gitu aja. Iya. Ya tapi ya secara realistis kan juga kabur aja dulu ke luar negeri itu tidak mudah. Iya betul. Dari segi izin kerjanya segala macam kan itu juga tidak mudah. Ada juga kan yang kalau wakil menteri tenaga kerja kan nanggapinya udah bablas saja nggak usah balik lagi. Wah itu menteri bijak ya. Iya. Sementara menteri tenaga kerjanya oke nggak ada masalah itu kan. Iya. Nah toh selama ini juga orang-orang yang bekerja ke luar negeri itu menghasilkan devisa yang cukup besar buat negeri kita kan. TKI atau misalnya pegawai orang-orang yang bekerja di Jepang, di Korea itu cukup banyak. Ya saya rasa itu sih yang perlu diperhatikan pemerintah ya, ini koreksi kabar aja dulu ini harus merupakan koreksi himbauan bahwa pemerintah harus memperbaiki kebijakannya, meritokrasi harus dibuat dalam sistem sehingga tidak terkesan bahwa ini hanya permainan elit aja negara ya. Jadi harus ada kesempatan yang fair untuk para generasi muda untuk berkiprah lebih baik ya, baik di dunia pemerintah maupun di dunia bisnis. Oke, baik, saya rasa kita cukupkan ya. Sudah banyak yang kita bahas episode kali ini. Terus untuk subscribe di YouTube channel TV One News pemirsa. Sampai jumpa di episode berikutnya untuk episode cakep. Sampai jumpa. Sampai jumpa.